Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahinda Wahyu Arianto dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Nadira Salsabila Hadi, Putri. Yang kedua Devi Triana Regita. Yang ketiga Mahinda Wahyu Arianto. Di sini saya akan menyampaikan 5 pokok pembahasan tentang Pancasila. Yang pertama, Pancasila dalam era prakemerdekaan. Yang kedua, Pancasila dalam era kemerdekaan. Yang ketiga, Pancasila dalam era Orde Lama. Yang keempat, Pancasila dalam era Orde Baru. Yang kelima, Pancasila dalam era Reformasi. Pancasila dalam kajian sejarah masa pra sampai pasca kemerdekaan. 1. Pancasila dalam era pra-kemerdekaan. Asal mula Pancasila secara budaya. Menurut Sunoto, tahun 1984 melalui kajian filsafat Pancasila menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun jauh sebelum tanggal tersebut bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan merdeka. Secara bangsa, Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada umumnya. 2. Pancasila pada era kemerdekaan. Bangsa Indonesia pasca kemerdekaan mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Pada akhir tahun 1959, Pancasila melewati masa kelamnya di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada masa itu, Presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik. Kemudian, pada 1965 terjadi sebuah peristiwa bersejarah di Indonesia di mana Partai Komunis berusaha melakukan pemberontakan. Pada 11 Maret 1965, Presiden Soekarno memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto atas Indonesia. Ini merupakan era awal Orde Baru di mana kemudian Pancasila mengalami mistifikasi. Pancasila pada masa itu menjadi kaku dan mutlak pemaknaannya. Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Soeharto kemudian menjadi core values yang pada akhirnya kembali menodai nilai-nilai dasar yang sesungguhnya terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Pada 1998, pemerintahan Presiden Soeharto berakhir dan Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru yaitu era demokrasi hingga hari ini. 3. Pancasila dalam era Orde Lama. Pada masa era Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi dengan kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda yaitu 1. Periode 1945 sampai 1950. Yang kedua, periode 1950 sampai 1959. Dan yang ketiga, periode 1959 sampai 1966. A. Periode 1945 sampai 1950. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada 2 pemberontakan yang terjadi pada periode ini yaitu 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet di Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya bisa digagalkan. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utamanya didirikan Negara Islam Indonesia adalah untuk mengganti Pancasila
sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Pada periode 1950 sampai 1959, pada periode ini dasar negara tetap Pancasila. Akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau voting. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan. 1. Republik Maluku Selatan. 2. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. 3. Perjuangan rakyat semesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. C. Periode 1956 sampai 1965. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini bisa digagalkan dan semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Salsabila Hadi Putri, NIM 2021311004. Di sini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Poin nomor 4, Pancasila Era Orde Baru. Terlaksananya berdasarkan Super Semar dan TAP MPRS nomor 37/MPRS/1968. Periode ini merupakan demokrasi Pancasila. Sebab semua bentuk penyelenggaraan negara berlangsung atas dasar nilai-nilai Pancasila. Orde Baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang telah menyimpang dari Pancasila melalui P4, atau bisa disebut juga pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Pancasila selama Orde Baru diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah dan demi persatuan dan kesatuan hak-hak demokrasi dikekang. Sedangkan pada era reformasi eksistensi Pancasila sejauh ini masih banyak dimaknai sebagai konsepsi politik di substansinya belum mampu diwujudkan secara real. Dalam perjalanan politik pemerintah Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat di seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, hak yang bersifat suprastruktur seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur seperti LSM, partai politik, dan sebagainya. Selain itu juga, Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengemban Super Semar, Medataris MPR, BPK, pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Triana Regita Cahyani, NIM 2021311014. Saya akan mempresentasikan pokok pembahasan yang terakhir atau pokok pembahasan yang kelima, yaitu Pancasila dalam masa reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas.
Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Banyak hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika dapat memicu terjadinya perpecahan dan sebagainya. Sekian video presentasi dari kelompok 3. Jika ada kekurangan, kami memohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.